Baik, pertama kali kita akan membahas tentang apa hal-hal yang kemudian harus kita pertimbangkan ya dalam desain tersebut. Nah, yang pertama kali harus kita pertimbangkan adalah siapa penggunanya. Ya, siapa penggunanya. Di slide yang ke-14 rekan-rekan bisa melihat apa yang kemudian harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama adalah siapa penggunanya, apa aktivitas yang nanti akan dilakukan. Jadi profil dari pengguna atau persona nanti kita akan perkenalkan di pertemuan yang keempat ya, minggu yang keempat, itu akan menggambarkan secara utuh nanti produk ini akan digunakan oleh siapa, sehingga ketika kita tahu siapa yang akan menggunakan produk atau marketnya siapa, maka ketika mendesain sebuah produk kita akan memikirkan kira-kira batasan-batasan yang dimiliki oleh pengguna itu seperti apa. Contohnya begini rekan-rekan, rekan-rekan membuat sebuah antarmuka, ini saya ada smartphone di sini. Ketika rekan-rekan membuat sebuah antarmuka untuk senior atau lansia begitu, tentunya pertimbangan yang digunakan itu berbeda dibandingkan ketika nanti membuat antarmuka software atau aplikasi untuk anak-anak. Ya. Jadi dari sisi ukuran teks, dari sisi ukuran icon, dari sisi bagaimana kecepatan atau responsivitas aplikasi itu terhadap penggunanya, itu kita harus mengukur secara detail. Nah, di pertemuan sebelum ini ya, di pertemuan yang pertama, kalau rekan-rekan masih ingat ada buku ya yang kemudian terkenal dikarang oleh Card, Moran and Newell. Buku yang dikarang oleh 3 orang itu ya berisi tentang framework atau model-model ya bagaimana kemudian seorang manusia itu bisa memproses informasi yang masuk ya dari antarmuka atau dari sistem yang dia gunakan. Nah, dengan mempertimbangkan model kognitif manusia ya dengan buku tadi dan juga mempertimbangkan siapa pengguna yang nanti akan menggunakan produk kita secara langsung begitu, kita akan bisa mendapatkan gambaran yang detail bagaimana kemudian produk tersebut bisa kita desain begitu ya, bisa kita rancang. Kemudian aktivitasnya nanti akan seperti apa? Apa saja interaksi yang nanti akan terjadi di sana? Ya, jadi apa saja interaksi yang akan terjadi di sana? Itu nanti akan kita pertimbangkan secara detail. Ya. Nah, apa yang kemudian harus kita optimalkan? Ya. Yang harus kita optimalkan ketika kita merancang sebuah produk adalah produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan bisa mendukung aktivitas dari penggunanya. Ya. Jadi selama produk tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan penggunanya, maka kita bisa mengatakan bahwa desain produk tersebut ya kurang baik. Jadi kita bicara dari sisi fungsionalitas produk. Ya. Nah, ketika kita mempertimbangkan kebutuhan pengguna ya di slide yang ke-15, maka kita perlu melihat bahwa ada keterbatasan-keterbatasan ya. Ada keterbatasan tertentu atau ada keunggulan tertentu dari sekelompok pengguna terhadap tugas-tugas yang dia lakukan. Ya. Contohnya, anak-anak misalkan. Anak-anak itu akan jauh lebih mudah menggunakan layar sentuh, ini hasil riset, dibandingkan dengan menggunakan mouse. Ya, jadi antarmuka untuk anak-anak yang sangat intuitif ya dari hasil penelitian adalah antarmuka touchscreen. Ya, kenapa? Karena touchscreen ini secara intuisi jauh lebih mudah digunakan oleh anak-anak, ya, dibandingkan dengan mouse. Ya, touchscreen secara tidak langsung menghubungkan pandangan visual kita dengan apa yang akan kita pilih, misalkan. Kenapa? Karena langsung di depan kita. Ya. Tapi kalau mouse tidak seperti itu. Mouse itu membutuhkan koordinasi yang baik antara sistem visual dengan tangan kita, sehingga untuk anak-anak tidak intuitif ya. Anak-anak harus bisa memperkirakan posisi kursor dengan cara menggerakkan mouse. Untuk orang dewasa hal tersebut mungkin tidak terlalu masalah. Tapi bagi anak-anak itu tidak bukan sesuatu yang mudah saya kira ya. Oke, kemudian yang kedua ketika kita mempertimbangkan kebutuhan pengguna adalah kita harus mempertimbangkan apa hal-hal yang kemudian membantu pengguna untuk melaksanakan pekerjaannya atau untuk melakukan tugas-tugasnya ya. Jadi hal-hal yang membantu pengguna untuk
melaksanakan tugasnya. Itu harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita perlu berpikir secara komprehensif ya, apa saja yang kemudian bisa memberikan user experience yang berkualitas ya ke pengguna. Kemudian hal berikutnya ya, tentunya kita perlu mendengarkan apa saja yang kemudian dibutuhkan oleh pengguna secara langsung ya. Jadi ini testimoni dengan survei misalkan. Bahkan ketika memungkinkan kita melibatkan pengguna dalam proses desain tersebut ya. Jadi melibatkan pengguna, mendengarkan apa saja hal-hal yang dibutuhkan, itu adalah bagian dari proses desain user experience. Nah, untuk memastikan bahwa produk tersebut memang baik atau dibutuhkan atau memang pas terhadap penggunanya, maka ada metode yang kita sebut sebagai tried and tested atau eksperimen. Ini juga nanti ada peraturannya atau ada metodologinya. Kita akan jelaskan secara detail metodologi eksperimen itu nanti menjelang pertengahan semester dan setelah pergantian pertengahan semester, paruh semester berikutnya. Itu kita akan bicara tentang bagaimana kita mendesain sebuah eksperimen untuk memastikan bahwa pengujian user experience tersebut valid ya secara saintifik ya. Jadi untuk bisa mendapatkan respon dari pengguna tidak sembarangan ya, kita tidak asal menguji produk tersebut, tapi ada metode-metode yang harus kita ikuti untuk memastikan validitas dari hasil eksperimen yang kita lakukan. Nah, rekan-rekan sekalian, di slide yang ke-16 kita akan melihat berbagai macam tujuan ya dari user experience. Jadi sebenarnya user experience itu lebih terfokus kepada pengguna itu sendiri ya. Tujuan dari UX atau user experience adalah sebenarnya kita ingin meningkatkan hal-hal yang memang diinginkan oleh pengguna dari sisi pengalaman yang dia rasakan ketika menggunakan produk, misalkan kepuasannya ya, apakah dia enjoy atau tidak, apakah produk itu membuat dia tertarik ya, excited ya atau tidak, apakah entertain ya, menghibur atau tidak, apakah membuat user itu menjadi termotivasi misalkan ya. Apakah produk itu membuat kita menjadi penasaran ya, challenging ya, misalkan game, permainan-permainan dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian kita inginkan dari produk yang kemudian kita desain ya. Jadi feeling atau perasaan atau apapun itu yang dirasakan pengguna itu adalah desirable aspects ya, user experience yang ingin kita dapatkan. Nah, kita juga ingin remove atau menghilangkan undesirable aspects. Apa itu? Hal-hal yang tidak kita inginkan muncul dari produk kita. Membosankan, membuat frustasi, ya, membuat seseorang merasa bodoh atau feeling guilty, ya, unpleasant, nggak nyaman, ya, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang ingin kita hilangkan, ya. Sebuah produk yang susah digunakan itu akan membuat kadang-kadang membuat perasaan user itu menjadi buruk ya. Kenapa? Karena mungkin dia merasa bahwa kesalahannya ada di dia, bukan di produknya. Ya. Di awal biasanya seorang user itu beranggapan bahwa produk komersial itu baik, ya, didesain dengan baik. Sehingga ketika dia menggunakan produk tersebut, ya, dan tidak berhasil melakukan tugasnya, maka hal pertama, ya, yang muncul adalah bahwa dia nggak bisa pakai produk tersebut, bahwa dia tidak memiliki kapabilitas tertentu, bahwa dia dalam tanda petik bodoh misalkan. Nah, ini yang kemudian ingin kita hilangkan. Kenapa? Karena begitu seorang user merasa bahwa produk ini terlalu sulit untuk digunakan, smartphone ini terlalu sulit untuk digunakan, maka dia akan menolak produk tadi, bahkan tidak mau menggunakan produk tersebut untuk kesekian kalinya. Nah, ini adalah saya kira hal-hal yang harus kita hindari ketika kita merancang sebuah produk, apalagi produk tersebut digunakan daily basis ya, setiap hari misalkan, maka harus kita pastikan bahwa user experience dari produk tersebut itu baik. Oke, rekan-rekan sekalian, di slide berikutnya ya, slide ke-17 dan seterusnya kita akan bicara tentang usability. Jadi kadang-kadang kita mencampur adukan ya antara user experience dengan usability ya. User experience itu berfokus pada pengguna. Nah, bagaimana dengan usability? Kita akan lihat ya. Apa itu usability ya? Jadi usability ini adalah sebuah aspek yang muncul di produk yang kemudian kita desain itu. Ya, jadi sebuah produk itu harus
menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna atau utilitas, dan dia harus mudah untuk digunakan dan menyenangkan untuk digunakan. Nah, inilah usability, ya. Dari sanalah kemudian kita bisa menyebut bahwa produk tersebut adalah useful. Dan ketika useful atau berguna, produk tersebut pasti akan digunakan. Ya, sebuah produk yang membantu penggunanya itu pasti akan digunakan, useful, ya. Jadi sekali lagi, usability itu terletak pada konsep bagaimana desain produk tersebut bisa membuat pengguna itu merasa mudah, ya, merasa efisien waktunya ketika menggunakan produk tersebut, ya. Oke, kita akan melihat goal dari usability. Mungkin akan ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan goal dari user experience. Ya, di slide yang ke-19, rekan-rekan bisa melihat bahwa goal dari usability adalah taktis, ya, jauh berbeda dengan apa yang diinginkan dari user experience. Kalau user experience tadi kita bicara tentang perasaan, ya, feeling dari pengguna, ya, kesan yang didapat dari pengguna. Tapi kalau usability, kita bicara permasalahan-permasalahan yang fokusnya ada pada produk itu sendiri. Misalkan apa? Misalkan efektif, ya, produk tersebut tepat sasaran. Ya, kalau produk tersebut misalkan, ya, digital pen, ya, digunakan untuk membantu kita presentasi, maka mau tidak mau itu harus berguna, harus bisa dipakai ketika kita melakukan presentasi, ya, dengan layar sentuh misalkan. Atau efficient to use. Resources yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas itu harus yang sekecil-kecilnya, harus yang secepat-cepatnya. Contohnya apa? Contohnya ketika rekan-rekan membuka smartphone, saya memiliki smartphone. Smartphone yang terbaru itu biasanya dilengkapi dengan fingerprint authentication, ya. Jadi autentikasi dengan menggunakan layar smartphone atau dengan menggunakan tombol yang terdapat sensor fingerprint di sana. Mengapa saya katakan bahwa fingerprint sensor ini lebih baik daripada PIN? Ya. Kenapa? Ketika rekan-rekan merekam jari rekan-rekan, ya, pola, mungkin di awal effort atau usaha yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika men-setting PIN, ya kan? Mungkin jauh lebih besar. Ya. Kenapa? Karena rekan-rekan harus memposisikan jari dengan berbagai macam posisi, merekam dan seterusnya, yang mana waktu yang dibutuhkan di awal jauh lebih besar. Tapi ketika data jari itu sudah didapatkan, maka dengan sekali sentuh saja, ya, kita bisa membuka layar smartphone, ya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan PIN. Kalau kita menggunakan PIN, maka kita harus memasukkan angka-angka tertentu, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perbedaan, ya. Mengapa kemudian hampir setiap smartphone saat ini itu memiliki fingerprint authentication, ya. Seorang pengguna smartphone ingin smartphone-nya aman, ya. Yang ketiga, safe to use, ya. Aman, ya, ketika orang lain ingin mencuri data tidak mungkin karena terproteksi password, tapi dia juga ingin efisien, ya. Dia ingin efisien dalam mengakses data yang ada di smartphone, sehingga dengan menggunakan fingerprint authentication, ya, seorang pengguna bisa masuk tanpa harus memasukkan PIN di sana. Kemudian yang keempat, have good utility, ya. Jadi dia sangat tepat sasaran menyelesaikan tugas atau kebutuhan pengguna. Kemudian yang berikutnya adalah easy to learn, ya. Sebuah produk yang mudah untuk digunakan bahkan oleh pengguna mula sekalipun, ya. Jadi yang belum pernah menggunakan produk tadi, begitu menggunakan dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah sebuah produk yang memiliki usability yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah easy to remember how to use. Ketika produk tersebut digunakan untuk kesekian kalinya, maka seharusnya performa dari pengguna tersebut jauh lebih baik pada saat menggunakan produk itu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Apa yang dimaksud performa? Misalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, itu namanya performa, ya. Atau kesalahan yang dilakukan oleh pengguna tadi ketika menggunakan produk tersebut untuk kesekian kalinya, ya. Seharusnya jauh lebih kecil kalau produk tersebut easy to learn, easy to remember.